Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Damon dengan NIM 19099110 akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah manajemen usaha kecil. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengapa permodalan memegang peranan penting bagi kesuksesan bisnis. Nah, modal merupakan fondasi awal yang sangat penting diperhatikan sebelum menjalankan sebuah bisnis. Nah, modal kerja sangat penting untuk menentukan tingkat likuiditas perusahaan, karena semakin baik dalam pengelolaan modal, maka semakin baik pula tingkat likuiditasnya. Adanya modal kerja akan menjadikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang berguna untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Sedangkan pada saat likuiditas menentukan kemampuan perusahaan untuk pemenuhan kewajibannya. Nah, jumlah modal kerja harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dalam kegiatan operasional yang nanti akan berdampak bagi kesuksesan perusahaan itu untuk beroperasional secara efisien dan tidak mengalami kesulitan dalam keuangan. Nah, apabila modal telah tercukupi, maka perusahaan dapat berinovasi dan berkembang dengan baik tanpa adanya batasan, sehingga pada titik ini akan mencapai kesuksesan. Nah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan fungsi pokok yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan. Di sini ada 5 fungsi pokok, yaitu planning atau perencanaan keuangan. Hal ini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. Selanjutnya budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan di perusahaan itu. Selanjutnya, auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadinya penyimpangan. Yang terakhir yaitu reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisa rasio laporan keuangannya. Nah, selanjutnya soal ketiga yaitu kapan fungsi penggunaan dana dinyatakan efektif dan efisien, serta dari mana dana dan sumber-sumber modal usaha. Jawabannya di sini yaitu fungsi penggunaan dana dinyatakan efektif dan efisien apabila modal yang digunakan untuk menggerakkan bisnis atau perusahaan bisa efektif dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling, serta mendapatkan surplus laba. Dana juga bisa efisien apabila penggunaan dana lebih sedikit, sedangkan untuk laba atau keuntungan dapat dimaksimalkan. Nah, sumber dari dana perusahaan ini ada beberapa sumber, yaitu yang pertama tabungan atau dana pribadi, kredit usaha rakyat, kredit dengan jaminan, kredit tanpa anggunan, dan investor. Nah, soal keempat yaitu jelaskan cara menentukan waktu perputaran modal kerja tersebut. Nah, ada beberapa cara menentukannya, yaitu dengan menghitung besar penjualan dibagi dengan rata-rata aset lancar. Yang selanjutnya soal kelima, jelaskan mengapa modal tetap sebaiknya didanai dengan modal sendiri. Nah, modal tetap adalah modal perusahaan yang digunakan untuk keperluan produksi dalam waktu yang lama, yang akan tertanam pada harta tetap, harta paten, muhibah, tanah dan mesin, serta saham-saham dan surat-surat berharga lainnya. Modal tetap sebaiknya didanai dengan modal sendiri agar memiliki kendali penuh atas bisnis dan mencari jalan aman. Nah, dengan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha, tidak adanya beban biaya bunga dan dan biaya administrasi, sehingga tidak ada beban perusahaan. Kita juga tidak tergantung dengan pihak lain. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu kita tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama untuk keberlangsungan dan operasional bisnis ini. Soal yang terakhir yaitu ke-6,
kebutuhan dana dapat diambil dari kredit jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apa keuntungan kredit jangka pendek dan apa keuntungan kredit jangka panjang? Nah, pertama saya akan membahas tentang keuntungan kredit jangka pendek. Di sini ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, proses persyaratan yang mudah, tenor yang singkat atau waktu bayar yang singkat, proses pencairan yang cepat. Yang keempat yaitu bunga rendah dan juga tetap. Dan yang terakhir yaitu kita tidak akan tergoda dengan pinjaman besar sehingga dapat merem jumlah hutang. Keuntungan dari kredit jangka panjang yaitu yang pertama, jumlah dividen yang harus dibayarkan perusahaan sebagai penerima utang akan lebih rendah. Yang kedua, setiap memberi utang jangka panjang tidak mendapatkan hak suara serta otoritas dalam menentukan kebijakan dan operasional suatu perusahaan walaupun mereka memiliki jaminan dari pinjaman jangka panjang. Yang ketiga yaitu tetap dapat menggunakan aset. Yang keempat, memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dan yang lebih rendah karena apabila dibagi per tahun, per bulannya itu akan rendah. Yang terakhir yaitu untuk mengurangi pajak. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.